Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Sakib, terima kasih atas kesempatannya untuk sharing di siang yang segar ini. Mudah-mudahan bukan pengantar tidur ya. Ini hawanya hawa tidur saya sih. Mungkin yang lain enggak, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, ini Ramadan, dan di bulan Ramadan ini tentu di antara yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita sebisa mungkin memperbanyak ibadah dan mengurangi makan. Kan karena puasa jadi ngurangin makan ya tentunya. Ketika kita mengurangi makan, tentu di antara yang yang paling jelas ketika kita bicara mengurangi makan, mestinya karena kita mengurangi makan, maka tabungan kita meningkat ya. Logikanya begitu, ya nggak sih? Kita biasa makan sehari 3 kali, terus makan sehari 2 kali. Berarti seharusnya uang belanja kita meningkat. Seharusnya uang belanja kita meningkat. Jadi kalau sampai bulan Ramadan ini tabungan kita malah turun, berarti ada yang salah. Kecuali kalau memang kita misalnya begitu betul-betul memperbanyak aktivitas sosial ya, misalkan bagi parcel dan seterusnya, hampers ya kemana-mana gitu sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk menjalin silaturahim, tentu itu sesuatu yang amat sangat bagus ya. Tapi secara umum harusnya tabungan kita naik, bukan turun. Tabungan kita harusnya naik, bukan turun. Apalagi yang dapat THR ya, berarti lebih besar lagi tabungannya, ya nggak sih? Jadi kalau kita kelola dengan baik uang kita, sebenarnya uang itu ketika jadi gini, dalam prakteknya banyak orang yang sebenarnya nggak kaya-kaya amat gitu, tapi dia cukup hidupnya gitu. Tapi ada orang yang pendapatannya banyak tapi kayak selalu kurang gitu. Jadi kalau kita ngeliat ada orang yang kayaknya sama kayak kita tapi kayaknya kalau dia punya banyak barang-barang bagus gitu, misalnya gitu, HP-nya yang mahal, di ininya macam-macam, itu biasanya karena dia memanagenya dengan baik. Jadi bukan bukan yang lain-lain ya. Kadang-kadang kita mikirnya, wah, kok bisa ya dia pendapatannya sama tuh kayak lebih kaya dibanding kita gitu ya. Padahal ya sama aja sebenarnya. Cuma dia jago aja mengelola mengelola kekayaannya. Dengan tabungan yang sama gitu, kita bisa kelola sedemikian rupa, ternyata kita bisa memenuhi tujuan-tujuan finansial kita. Gitu. Saya boleh share screen, panitianya punten. Boleh diberikan izin? Iya, silakan. Oke. Siap. Ya, jadi ini dikasih judulnya begini ya, nanti isinya bisa kita sesuaikan, kita bisa obrolin. Beberapanya juga sebenarnya pengulangan bagi yang sering dengar, tapi memang pengingatan terus-menerus itu penting, gitu ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi ada satu ciri muslim yang baik dalam 10 muwasafat primer itu, salah satunya adalah qadirun alal kasbi. Orang yang punya kemandirian finansial. Karena kalau orang punya kemandirian finansial, minimal dia nggak ngerepotin siapapun, ya nggak sih? Jadi kalau kita nggak bisa jadi solusi, minimal kita bukan bagian dari masalah. Minimal ya. Syukur-syukur kita memang bisa lebih dari itu. Apalagi dalam agama kita ini, bab harta ini bab yang sangat penting. Sehingga kalau kita sampai nggak bisa mengelola harta kita dengan baik, bisa jadi kita ruginya banyak. Dan agama kita ini agama yang sangat mendorong kita untuk suka bekerja keras. Bahkan capeknya orang yang bekerja itu diampuni dosa-dosanya. Jadi ada
beberapa amalan yang bisa menghapuskan dosa. Ada sholat menghapuskan dosa, zikir menghapuskan dosa. Ada juga yang lain, yaitu salah satunya adalah ketika kita bekerja keras. Seorang yang capek, barang siapa man amsa, barang siapa yang sore hari kalin min amal yadaihi, capek, ketiduran, kita ngelihat apa supir Gojek itu di pinggir jalan gitu istirahat dan seterusnya, itu kalau dia kerjanya karena Allah, karena ingin menafkahi keluarganya, jihadnya di situ, maka pada satu Allah ampuni dosa-dosanya. Sore hari itu maghfuran lah, insyaallah ya. Makanya kalau muslim yang baik itu ya harus semangat bekerja gitu ya. Rasulullah pernah ditanya, kira ya Rasulullah ayyul kasbi atyab, ya Rasulullah mata pencaharian apa yang paling baik? Maka qala berkata Rasulullah, amalur rajuli biyadihi, amalnya seorang kaki dengan tangannya sendiri. Maksudnya kita kerja profesional ya, mungkin kalau zaman dulu ya bikin anyaman atau nyari kayu bakar ya, kalau sekarang mungkin main keyboard gitu ya dan seterusnya. Intinya kita bekerja secara profesional atau wa kullu bai'in mabrur, atau jual beli yang mabrur. Jadi memang jadi pedagang itu memang anjuran ya, anjuran agama ini. Nah, kalau kita sudah tahu bekerja dengan baik dan kita ingin mandiri secara finansial, maka begitu kita sudah punya pendapatan, yang paling penting adalah kita tahu cara mengelolanya. By teori, pengelolaan itu mulainya dari apa? Dari perencanaan. Kemudian cara kita mendapatkannya, creation itu ya kita bekerja, dapat gaji, kita akumulasikan, dan kemudian kita jaga nilainya, karena banyak orang yang tidak menjaga nilainya dengan baik gitu ya. Setelah itu kita murnikan. Kita bayar zakat, itu namanya wealth purification. Nah, ini semuanya harus kita lakukan. Karena kalau kita nggak lakukan, ya kita bisa nggak mencapai tujuan finansial kita. Contoh misalnya, saya pengen punya rumah yang lebih, sekarang saya belum punya rumah. Apa rencana saya supaya saya bisa beli rumah itu? Nah, itu masuk ke wealth planning. Oh, untuk beli rumah yang ideal menurut saya berarti harganya sekarang misalkan harga 800 juta. 800 juta kalau saya mau ambil pembiayaan yang 20 tahun dengan pendapatan saya hari ini, maksimal cicilan 4 juta misalkan sebulan, maka harus punya DP 200 juta misalnya gitu. Untuk mengejar DP 200 juta apa yang kita lakukan? Nah, kita bikin perencanaan. 200 juta itu berarti ekuivalen dengan 200 gram emas misalkan. Kalau saya mau nabung minimal sebulan 2 gram misalkan. 2 gram maka dalam lama juga ya. Misalkan jangan 5 gram misalnya gitu ya, 5 gram sebulan misal gitu ya. Maka 5 gram berarti dalam waktu 40 bulan gitu kira-kira 3 tahun. Kan nggak kerasa tuh 3 tahun biasanya, 3 tahun, 4 tahun kan. Coba aja. Rian tuh lulus tahun berapa ya? 2014. Iya kan, sekarang udah 8 tahun kan ternyata. Lama juga ya nggak sih? Masnya belum ada nih. Coba kalau setiap bulan itu bisa menyisihkan 1 gram emas, berarti udah punya emas 1 on minimalnya nggak? Gitu. Jadi kita nggak musim lah ngomong emas itu gram gitu, ons gitu, satuannya biar agak ini bermakna sedikit gitu. Dan itu bisa dilakukan. Saya punya anak buah ya, ini yang suka bersih-bersih di rumah saya, suka bantuin saya lah anaknya. Itu sebulan bisa nabung minimal 0,5 gram, 1 gram. Gajinya mah gedean antum lah pasti gitu. Tapi karena dia komit gitu, wah dia bisa. Kemarin ngobrol sama saya mau beli rumah, misalnya gitu kan keren ya. Dan dia udah punya akumulasi sekian. Karena dia merencanakan. Banyak orang sebenarnya masuk kena jebakan hutang itu karena perencanaan. Kan kita punya siklus nih ya. Misalkan kayak saya nih umur 40 tahun. Anak sekarang umur 4 tahun, 5 tahun paling gede misalnya gitu. Nanti saya udah membayangkan nih. Berarti sekian tahun lagi anak saya masuk kuliah misalnya. Jadi sebenarnya semua biaya-biaya besar itu kan bisa diperkirakan gitu. Misalkan kalian yang belum nikah nih, kalau ada yang belum nikah, 4 tahun lagi harus nikah misalkan, atau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kan berarti kita tahu nih akan ada biaya besar di situ. Kalau kita udah siapkan dari sekarang, minimal ketika hari H nanti pengeluarannya besar,
cadangannya ada gitu. Walaupun mungkin nggak 100%. Syukur-syukur ternyata bisa 100% misalnya. Tentu itu akan membuat kita tidak jatuh. Pengalaman, misalkan saya banyak bantuin, nggak banyak juga sih ya. Saya bantuin beberapa teman yang kena jebakan pinjol misalnya gitu. Itu beberapanya karena dia nggak memperkirakan akan ada pengeluaran besar. Ada temennya Rian tuh, bapaknya terjerat pinjol, anak UI. Kemudian kenapa renovasi rumah? Kan renovasi rumah itu sesuatu yang bisa diperkirakan sebenarnya nggak sih? Kalau saya udah punya rumah nih sekarang, 10 tahun, 20 tahun ya mesti ada boncel-boncel, mesti direnov. Dan sama renov itu pasti ada biayanya dan harus kita siapkan. Jadi kalau kita udah siapin tabungan buat renovasi rumah, sebenarnya ketika saatnya renovasi minimal nggak ancur-ancur banget gitu, ada lah gitu. Begitu kita tiba-tiba rumahnya rusak gitu, sebetulnya atapnya plafonnya jebol atau apa gitu, nah, kita sudah memang mempersiapkan. Sebenarnya kita udah bisa menduga nih siklus hidup kita. Oh, saya belum nikah, berarti saya bakal nikah. Oh, saya udah nikah nih, berarti akan punya anak. Punya anak biayanya segini. Oh, 4 tahun lagi anak saya yang berlari itu bakal masuk TK misalkan. Oh, kalau kita pengen TK-nya yang bagus, international school gitu ya, yang bilingual gitu, oh berarti harus nyiapin uang pangkal 20 juta misalkan kita. Jadi begitu kita tahu ruang-ruang di mana akan ada pengeluaran besar. Begitu begitu kita bisa prediksi, kita bisa siapkan antisipasinya dari sekarang. Kebanyakan orang jadi korban pinjol atau kemudian terjebak utang itu bukan karena dia nggak sanggup biasanya, tapi karena dia tidak merencanakan dengan baik. Sehingga nanti tiba-tiba dia harus keluar gitu. Memang ada sih yang ujuk-ujuk ya, misalkan auzubillah qadarullah ada orang yang kecelakaan gitu atau harus operasi atau apa gitu. Walaupun ada BPJS ya, asumsinya nggak dapat BPJS kena gitu. Ya, gede tetap gitu ya. Kayak misalkan COVID tuh, zaman COVID kemarin gitu ya. Saya kira ada beberapa temen yang bahkan habis ratusan juta. Saya punya teman di UI, dosen UI itu, dosen senior. Bahkan dia cerita 1,9 miliar habis COVID. Nggak kebayang ya, karena dia 3 bulan di ICU. 3 bulan di ICU, rumah sakit yang mahal pula begitu ya, obatnya juga beberapa belum ditanggung oleh BPJS kan, awal-awal COVID itu, segitu habis. Dia jual mobilnya, jual propertinya, dan seterusnya. Kalau itu beda cerita lah gitu ya. Tapi normalnya kita, dengan siklus hidup kita kan kebayang sebenarnya, kalau mungkin ada di sini yang udah agak berumur gitu 50 tahun mungkin mikir oh nikahin anak misalnya gitu. Oh, mungkin saya pengen haji, umroh dan seterusnya dan seterusnya. Itu planning tuh di situ posisi posisi pentingnya untuk kemudian kita bisa memperkirakan kapan akan ada pengeluaran besar. Kemudian udah gitu ya kita mencarinya. Gimana ya? Kerja gitu ya. Kerja gitu kan atau dagang gitu atau kerja sambil dagang dan seterusnya. Kemudian kan kita akumulasikan tuh ya. Nah, baru kemudian setelah kita ngumpul nih di bejana kita, nah kita jaga supaya nilainya nggak terus turun karena kita punya musuh namanya inflasi. Gara-gara inflasi, uang kita itu daya belinya terus turun. Ya nggak? Inflasi 5% artinya kalau duit kita nggak naik 5%, berarti daya beli uang kita itu turun. Nilai nominalnya sih sama, tapi daya belinya turun. Nah, untuk menjaga itu nanti ada lindung nilai, ada investasi, itu konteks protection. Nah, habis itu baru kita udah ngumpul, kita catat dengan baik, baru kita sucikan setiap satuan waktu tertentu sesuai jenis hartanya yang namanya zakat yang wajib. Kalau nambah yang sunnah-sunnah namanya sedekah atau infak atau wakaf. Jangan lupa zakatnya lewat Biman, kata Rian tadi kan. Pesan sponsor itu. Kira-kira konteks manajemen kekayaan ya simply begitu. Pertama kita mesti membedain antara income dengan wealth. Income itu pendapatan, sifatnya periodikal, flow, didapat dari pekerja atau dagang atau bisnis atau project atau apapun namanya. Itu tidak serta-merta menjadi kekayaan. Ada orang gajinya 100 juta misalnya. Tapi dia nggak jaga dengan baik gitu. Dia hura-hura gitu ya. Minum yang hidupnya bermewah-mewah gitu. Dan seterusnya beli mobilnya yang cicilannya 30 juta gitu ya. Ya mau gajinya 100 juta, tapi cicilan mobil 30 juta, cicilan apartemen misalkan 20 juta,
kemudian dia gaya hidupnya juga luar biasa gitu, sekali makan 300-200 ribu gitu ya. Ya akhirnya di jumlah-jumlah ya yang mengendap jadi kekayaan nggak gede-gede amat juga gitu. Tapi ada orang yang mungkin gajinya nggak gede, nggak segede itu, tapi karena dia bisa hidup dengan baik, sederhana, nggak berlebih-lebihan, makannya di sederhana, kadang-kadang pagi sore gitu ya, siang malam gitu. Tapi cuma nasi sama itu doang ya, sama sama satu lauk doang, tetap murah kan. Maka dia bisa menumpuk, nah, ditumpuk itu dalam bejana reservoir. Nah, itu jamak kelebihan itu namanya wealth, namanya kekayaan. Makanya nanti kalau teman-teman bayar zakat, ada zakat atas pendapatan atau zakat atas kekayaan, itu beda. Kan sering nanya nih, Bang, saya kan udah bayar zakat tiap bulan, masa tahun bayar juga? Emang nggak double taxation gitu, nggak double zakat? Ya enggak lah, yang bulanan itu kan atas pendapatan bulanan kita. Kalau kemudian yang bulanan itu nggak ada sisanya, akhir tahun kemudian nggak ngumpul, ya nggak ada kewajiban zakat juga, kan zakat ada ukuran nisabnya. Ya nggak? Yang bulanan itu 6 juta sebulan, kata Basnas. Kalau yang setahun nilainya minimal 20 dinar, atau setara dengan 85 gram emas. Jadi kalau akumulasi kekayaan kita dalam setahun itu nggak nyampe 85 gram emas, ya nggak usah dibayarkan zakatnya, nggak ada kewajiban. Tapi kalau ternyata duit lebihnya sisanya banyak, ya kita keluarin. Dan satu hal yang harus kita pahami, bayar zakat itu tidak bikin duit kita kurang, ya nggak sih? Justru itu tabungan akhirat kita. Emang Allah butuh zakat kita kan kagak. Oh, kita Allah makin kaya kita bayar zakat, ya kagak lah, Allah maha kaya. Kita yang perlu zakat kita sebagai investasi akhirat kita. Nah, kita masuk ke wealth creation. Tadi bagian dari pertanyaan. Creation itu ya pertama ya kerja, halal, thayyib, barokah. Dan kalau bisa yang gede, ya nggak? Minimal mencapai nisab. Kalau lulusan UI gajinya kecil mah nggak usah diambil, cari gaji yang lain aja. Tapi ya kalau sambil nunggu kerjaan yang gaji gede ya nggak apa-apa. Gitu. Atau ya kita hitung, karena kepentingannya sebenarnya bukan kita punya duit banyak. Kalau saya nih ya, kalau antum boleh beda. Kalau saya tuh ya senang aja. Kalau kita bayar zakat, berarti pilar Islam kita tegak gitu aja. Kalau kita nggak bayar zakat ya nggak tegak gitu. Makanya kalau saya, misalkan istri saya gitu kan lebih sibuk di rumah tangga gitu ya, walaupun punya penghasilan, sebutlah akumulasi setahunnya nggak sampai nisab, saya tambahin tuh biasanya. Biar apa? Biar dia bayar zakat, bukan biar duit dia banyak. Karena dengan dia bayar zakat berarti Islamnya lebih tegak pilarnya. Kata Rasulullah, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu punya 5 pilar, salah satunya zakat. Jadi kepentingan kita zakat itu menegakkan agama. Ya Allah, saya pengen Islam saya sempurna. Bukan gaya-gayaan gitu. Saya kaya, saya bisa beli ini, itu, dan seterusnya. Nah, itu mah biasa aja. Nggak keren-keren amat. Tapi kita bayar zakat, maka kita tegak agamanya. Gitu ya. Dan ini penting karena hari ini kita ketemu orang yang nggak peduli halal haram ya. Masya Allah, na'udzubillah. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang memperhatikan. Karena kalau haram itu ya ujungnya neraka. Gitu. Namanya haram itu cepat hilang dan akan, ya udah duit gitu aja, hilang aja gitu. Kalau kalian duitnya itu sering habis sendiri gitu, namanya juga likuiditas, liquid ya, cair kayak batu es taruh di panas gitu, siang-siang panas ya pasti mencair. Tapi kita harus cek keluarnya berkah nggak. Kalau keluarnya berkah ya nggak masalah. Tapi kalau kemudian hilangnya nggak jelas, ini itu, berarti ada isu keberkahan yang harus kita tuntaskan. Makanya untuk wealth creation itu saya termasuk orang yang sangat menganjurkan teman-teman, satu, semangat bekerja, dua, minimal punya 2 jenis pekerjaan. Minimal tuh, bukan maksimal ya. Kalau bisa 3, 4 bagus lagi. Karyawan saya, dosen di UI, saya punya profesionalitas, saya suka jadi konsultan misalkan. Terus saya juga jadi investor karena saya naruh uang saya di beberapa instrumen investasi misalnya. Kalau dagang saya belum tertarik kayaknya. 3 minimal tuh, atau syukur-syukur bisa 4 ya, minimal banget 2 lah gitu. Jadi kemudian kita satu tutup. Nah, ketika kita merencanakan, setelah kita punya pendapatan juga kita harus menghitung di level pendapatan kita
kira-kira financial goals kita apa nih? Oh, saya mau nikah. Nanti punya anak pengennya 4. Oh, berarti harus siap-siap beli mobil kan, nggak mungkin berempat sama anaknya naik motor ya nggak? Berarti harus nabung nih. Begitu udah lahir anak ketiga atau lahir anak kedua ya berarti udah mikir-mikir nih. Apalagi anak bayi kan sering hujan juga Depok. Kalau hujan deras, berangin, kalau panas mataharinya ada 5 gitu kan. Maka punya mobil itu kebutuhan. Ikut-ikut berpartisipasi lah terhadap pemanasan global ya. Astagfirullahaladzim. Nah, kita untuk beli mobil listrik mahal soalnya kan. Saya susah menyarankan itu. Tapi kalau bisa ya bagus. Kita tuh kalau kita tinggal di luar negeri yang fasilitas transportasinya bagus sih kayaknya nggak punya mobil, nggak punya motor baik-baik aja ya. Kita tinggal di Jepang misalkan di mana gitu di kota-kota besar di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia kayaknya sih mau nggak mau kita akan memerlukan itu. Nah kita perlu tuh menetapkan goals kita. Clear nih kendaraan, berarti kendaraan yang harganya berapa. Nah kita hitung sesuai dengan pendapatan kita atau rumah tadi. Waduh, saya udah mau berkeluarga, mau mulai punya rumah lah gitu. Misalkan kita cowok ya, laki-laki. Kita mulai searching, kita mulai kerja, gaji kita 10 juta misalnya. Terus rumah di mana ya? Kita searching kalau kita hitung-hitung kalau 20 tahun cicilannya saya bisa nyisihin 40%, hari ini 4 juta kali 20 tahun. Kali ini ketemu kira-kira dapat rumah harganya berapa gitu. Sebutlah ketemu angka 600 juta. 600 juta di Beijing kayaknya tipe 21 ya. Nah, kalau mau agak jauhan dikit gitu, Bojongsari misalnya, Tapos gitu, Cilodong kayak saya nih, kayak orang Cilodong sekarang jauh banget. Tapi seneng aja. Nah, itu baru bisa diperkirakan. Oh, berarti kalau rumah 600 juta yang fit, misalkan saya kebayang minimal rumah itu harus 4 kamar misalnya. Ada kamar saya, ada kamar anak, ada kamar orang tua kalau orang tua datang misalkan, satu lagi kamar tamu misalnya gitu. Nah, kita udah bisa perkirakan. Berarti kalau gitu minimal tipenya 60 misalkan atau tipenya sekian. Berarti harus gimana dan seterusnya. Itu harusnya jadi financial goal itu bukan cuma saya mau beli rumah enggak gitu. Tapi lebih dari itu, rumah yang kayak apa, yang affordable buat saya seperti apa. Saya punya potensi peningkatan pendapatan seperti apa dan seterusnya. Aktivitas yang dilakukan, misalkan mau nikah. Saya nikahnya konsepnya kayak apa ya? Kira-kira biayanya berapa? Kalau kita mau nikah jelas lah, siapa sih orang yang nggak mau nikah misalnya gitu. Tapi konsep nikah kita kayak apa? Terus kita memperkirakan bapak kita misalkan lurah gitu ya, jadi kenalannya banyak ya nggak? Atau bapak kita nggak terkenal amat gitu, jadi ya undangannya cukup ala kadar misalnya gitu. Sebenarnya kalian yang belum nikah ini rugi karena COVID udah hampir berlalu ya. Kalau zaman COVID kan nikah lebih murah ya nggak? Ini kemarin tuh sebenarnya ngasih kesempatan tuh buat nikah, nggak perlu kan paling mahal orang nikah itu 1 catering, 2 gedung ya nggak? Dengan COVID dua-dua ini nggak relevan ya nggak? Nggak relevan. Jadi udah lewat tapi ya. Kita doakan mudah-mudahan lewat beneran. Karena kalau COVID lagi kita juga serem ya. Tapi maksudnya yang nikah zaman COVID kemarin ya udah bener tuh. Emang itu masanya nikah. Kalau mau nikah murah kan undangan nggak boleh banyak-banyak. Dibatasi ya nggak? Bahkan nggak boleh datang. Ya udah akhirnya cuma WA, datang keluarga inti kecil. Kan jadi murah ya nggak? Saya punya teman misalnya gitu. Tadinya niat budgetnya udah gede-gede gitu. Pas hari H ya akhirnya undangan terbatas gitu. Ya udah. Bahkan dengan budget yang dia udah siapin akhirnya bisa di hotel yang bagus gitu dengan biaya yang lebih murah kalau normal gitu ya. Anak FE itu 2000 berapa tuh ya yang ngundang saya. Nah, intinya dia udah nabung dan gara-gara COVID dia bilang ada barokahnya juga COVID ya gitu kata dia. Oke, Pak. Jadi terdefinisikan gitu poinnya. Oh, nikah berarti saya misalkan gini gitu dan seterusnya. Oh, saya mesti nyiapin minimal 50 juta misalnya. Saya mesti nyiapin minimal 20 juta. Saya minimal nyiapin minimal banget 10 juta buat pegangan keluarga. Misalkan jaga-jaga siapa itu istri kita orang Papua kan transportnya udah mahal tuh kan Papua ke Depok misalnya gitu ya. Atau istrinya orang, makanya kalau bisa nikah yang deket-deket aja lah gitu ya. Minimal lebih hemat ya. Tapi kalau jodoh kan bukan kita yang ngatur ya nggak sih?
Kalau ternyata jodohnya orang apa gitu ya, Zimbabwe gitu kan jadi mahal juga biayanya kan, bolak-balik. Atau orang Ekuador misalkan gitu ya, misal gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu penting kita hitung. Atau karena kalian nih milenial itu konon sukanya jalan-jalan ya, nggak tahu benar apa enggak. Karena saya tidak milenial dan saya juga jalan-jalan gitu. Mungkin ini nggak berlaku buat milenial. Saya termasuk merencanakan nih, kayak misalkan apa namanya, saya pengen nih tahun ini setahun sekali lah gitu, ngajak anak-anak kemana gitu. Ya disiapin tabungannya. Dan saya harus udah spesifik nih tahun ini mau kemana, budgetnya kira-kira berapa. Jadi goals itu mesti spesifik gitu. Jangan, jalan-jalan ke luar negeri gitu. Mana luar negeri? Papua Nugini gitu kan, nggak juga misalnya itu ya, atau mana Timor Leste. Kita mesti clear, oh saya mau ke Malaysia. Malaysia kemana aja, hotelnya hotel kayak apa gitu. Nanti beda tuh punya anak sama belum punya anak tuh beda banget tuh biayanya misalnya. Dulu zaman belum punya anak gitu, anak-anak aja begitu udah punya anak harus kita spend waktu, spend ini itu dan seterusnya. Atau ibadah lah, saya kira setiap kita pengen haji ya. Atau kalau haji nunggunya 52 tahun ya sambil nunggu haji kita umroh misalnya kita. Umroh mesti kita niatkan. Apalagi saya misalkan termasuk yang salah satu konsep tarbiyatul auladnya pengen anak saya itu kenal Mekah, kenal makam Nabi, kota Madinah itu lebih awal gitu. Jadi saya udah siapin tabungannya. Jadi waktu anak saya lahir kan banyak tuh yang ngasih angpau gitu ya. Ya saya anggap itu duitnya dia gitu. Saya anggap duitnya dia, duit si bayi ini kan yang baru lahir itu saya siapin kantong sendiri, rekening sendiri. Nah, nanti kapan dia bisa umroh gitu. Kemarin udah saya daftarin tuh, tapi ternyata nggak dapat visa karena belum vaksin. Ya, ala kulihal minimal udah clear gitu. Karena rencana itu mesti spesifik. Rencana itu mesti spesifik. Misalkan buat umroh berarti nyiapin at least sebutlah $2.000 gitu. Ya siapin menuju $2.000 itu apa tahapannya misalnya. Nah, nanti kelompok pengeluaran itu bisa kita definisikan masing-masingnya. Nanti kalau kita list beneran banyak aja jadinya. Begitu banyak akhirnya kita males kan, kita biarin terus kita lupa. Kalau kita punya perencanaan. Oke. Pertama kita harus paham nih komponennya. Satu penghasilan, jelas. Dua pengeluaran. Nah, tentu penghasilan dikurangi pengeluaran bisa positif. Kalau positif namanya surplus. Kalau surplus maka kita harus tahu alokasinya kemana. Oh, saya taruh di asuransi. Oh, saya taruh di tabungan hari tua. Oh, saya taruh di investasi. Clear tuh. Alokasinya taruh di mana tuh? Penghasilan kurang pengeluaran ternyata minus. Ternyata saya belanjanya banyak dan seterusnya. Berarti saya harus cari solusinya. Nambah pendapatan misalkan. Oh, saya harus mengurangi pengeluaran misalkan. Nanti akumulasi itu nanti jadi harta, jadi wealth tadi itu ya. Nah, kalau kita ingat di Al-Quran itu ada kisah Nabi Yusuf ya nggak? Kisah itu mengajarkan mimpinya raja itu ada 7 tahun masa makmur gitu ya. Kita nanam ada hasilnya dan seterusnya, nanti ada masa paceklik. Ketika dia paceklik, ya namanya orang hidup gitu kan, ada masa kita punya duit banyak, ada masa pengeluaran banyak. Ya, gitu udah punya anak, terus anaknya 10 misalnya gitu ya, tiap tahun lahir, nanti tahun depannya beda 1,5 tahun lahir lagi dan seterusnya, itu kan pasti biaya semua tuh, bayang tuh. Saya 8 bersaudara, bayang tuh ada satu masa di mana bapak saya itu membiayai 8 anaknya bersama-sama, dari yang kuliah sampai yang TK misalnya gitu. Tapi ya ada masa-masa di mana kita surplus, ada masa-masa itu namanya business cycle atau economic cycle. Biasa aja. Ya tinggal kita atur sedemikian rupa supaya kita bisa bertahan melewati semua tantangan-tantangan yang ada. Kisah Nabi Yusuf itu mengajarkan kepada kita tentang pentingnya tata kelolanya, manajemen risikonya, dan seterusnya untuk kita kemudian bisa memastikan. Yang ketiga, bagian dari pengelolaan juga kita harus paham kita hidup di zaman seperti apa. Terus sekarang lagi musimnya banyak penyakit ya, masa krisis gitu. Kalau saya termasuk orang yang sangat tight, sangat ketat memastikan kita punya dana cadangan. Nggak boleh kita nggak punya dana cadangan. Ukurannya kalau kata teori ya minimal 4 kali pengeluaran rutin. Jadi itu pentingannya apa? Precautionary, jaga-jaga.
Kita nggak ngerti. Tiba-tiba nauzubillah gitu di PHK gitu. Kita untuk berpindah, moving between jobs itu butuh waktu berapa lama? Misalnya. Kan selama kita nyari kerjaan nggak ada pendapatan kan. Di situ kemudian dana cadangan itu menjalankan peran. Yang kedua asuransi. Pilih yang syariah ya. Kalau ada rezeki kita bisa bayar premi, belilah produk asuransi. Dan ingat, asuransi itu produk proteksi ya. Jadi jangan berpikir dia sama dengan investasi. Saya masih sering ketemu orang yang bilang, aduh rugi banget ya udah beli asuransi terus duitnya terus berkurang nilainya. Ya kan kita bayar proteksinya kan. Ya mungkin harus difahami juga gitu. Jangan sampai, duitnya kurang ya. Iya. Kalau duitnya nambah namanya nabung, saya bilang, bukan beli produk asuransi. Walaupun sekarang ada produk asuransi yang istilahnya yang juga ada instrumen investasinya. Tapi secara umum asuransi ini penting. Kita nggak tahu ya tiba-tiba kenapa-napa gitu ya. Hari ini kita juga sudah mudah karena ada pilihan yang syariah. Enaknya begitu. Jadi nggak susah. Kalau dulu kita milih, asuransi. Kalau kita sebagai warga Indonesia, walaupun gimana-gimana minimal punya BPJS lah. Kalau udah punya BPJS ya udah cukup. BPJS itu singkatannya apa? Pokoknya S-nya syariah gitu. Bukan ya. S-nya. Kemudian yang ketiga saya juga mulai menganjurkan, mulai kesimpulan saya nih hari ini ya. Saya bukan sering sih ya, beberapa kali ngisi orang mau pensiun gitu. Itu banyak banget loh orang Indonesia yang tidak siap untuk masuk ke hari tua. Sehingga dia jadinya ngerepotin anaknya. Sehingga dia jadinya jadi beban dan seterusnya. Mungkin kalau dia anaknya soleh-solehah sih nggak ada masalah ya nggak sih? Kan nggak semua anak itu soleh-solehah ya nggak? Generasi sandwich itu banyak yang merasa berat sebenarnya ngelola orang tuanya. Dan kalau kita ngerasa berat, efeknya apa coba? Kita nggak bisa birrul walidain dengan baik. Itu juga repot tuh hal yang lain. Nah, kalau kita udah nyiapin, insya Allah kita juga bisa. Atau kalau kita jadi orang tuanya, kita pastikan kita tidak memberatkan anak kita. Sehingga anak kita juga tetap bisa berbirrul walidain ke kita dengan baik. Gitu. Nah, hari ini sebenarnya produk dana pensiun itu produk yang menarik. Cuma orang Indonesia itu tingkat kefahamannya masih kecil sekali, masih di bawah 16% kata OJK. Kalau mau tahu tabungan yang paling bagus bagi hasilnya dan nggak ada pajaknya itu tabungan hari tua. Cuma memang nggak bisa diambil ya, namanya juga tabungan hari tua. Berarti buat hari tua gitu. Tapi ya kalau meninggal sebelum tua kan bisa diwariskan ya. Maksudnya tetap jadi milik kita, nggak kemana-mana juga. Tapi ini penting lah, karena banyak banget saya kira, apalagi orang yang nggak siap dengan pensiun. Saya punya tetangga gitu ya, konsultasi, dia punya uang pensiun gede, 3 miliar lebih gitu. Karena dia kerja di sebuah perusahaan yang relatif bagus gitu. Dia nanya saran ke saya apa yang harus lakukan. Saya bilang pertama siapin cadangan 2 tahun. Karena dia orang yang nggak pernah bisnis. Dia pengen bisnis, dia bilang buka bengkel, buka ini itu. Dan betul udah jalan berapa setahun lebih lah ya, semua bisnisnya gagal. Ya ini bukan mempertawakan, maksudnya emang dia harus mungkin fokusnya bukan di bisnis atau mungkin fokusnya pada misalkan dia punya pengalaman apa jadi konsultan kerja, emang dia biasa kerja, bukan orang yang biasa bisnis. Kalau kalian mau bisnis dari sekarang biasain bisnis sehingga memang kita nggak kaget. Maka tadi saya di depan bilang biasain kita punya 2-3 pekerjaan. Biasa aja gitu, jangan cuma menggantungkan pada satu pekerjaan, repot. Kalau satunya tiba-tiba kenapa-napa ya udah repot gitu, jatuh selesai. Oke, itu hari tua ya, sisihin. Berapa nanti kita bahas di belakangnya. Nah, ini saya cuma ngasih contoh aja gitu ya. Kalau kita punya dana sebetulnya 100 juta di tabungan, secara periodikal diambil, misalkan sekian persen, maka pada waktunya akan habis. Karena ada inflasi juga kan. Makanya kalau kita nggak mengelola harta kita, maka ini di sini pentingnya wealth protection kita. Nggak kita jaga dengan baik, kita tinggal nunggu waktu aja. Jadi harta itu kalau dia nggak bertambah dan terus diambil habis ya iyalah jelas ya. Sebagaimana harta juga kalau kita biarin
kita taruh di tempat yang tepat, dalam jangka waktu yang cukup, dia akan signifikan. Nilainya itu akan signifikan. Jadi kalau misalkan Sakib nih punya pekerjaan sampingan, terus pekerjaan itu di-keep aja gajinya, nggak diambil. Langsung taruh di deposito. Nah, nyampe nilai tertentu beliin emas, nyampe nilai tertentu beliin saham yang blue chip, nyampe nilai tertentu, kemudian kita investasikan dengan benar gitu. Coba biarin aja terus begitu. 10 tahun aja. Yakin tuh nilainya udah gede banget. Kita bisa apa ya? Kita bisa beli sesuatu yang mungkin nggak kita imajinasikan. Misalkan saya pengen kayaknya punya apa mobil mewah misalnya gitu ya, walaupun tidak dianjurkan ya. Kalau logikanya nggak ketemu, tapi dengan satu itu, wah, ternyata kebeli juga nih Mercy misalnya kita atau BMW. Kenapa? Karena kita bisa mengatur itu, atau pengen punya rumah yang lebih gede gitu. Ada satu dua pekerjaan atau satu pekerjaan aja kita keep tuh, kita kelola hanya sebagai investasi, kita biarin nggak apa-apain sekian tahun, asli gede tuh, tiba-tiba banyak aja. Kalau mungkin cuma 5 juta gitu satu kerjaan apa gitu. Kalau 5 juta terakumulasikan dengan baik, kita letakkan di instrumen yang tepat, kita biarin 10 tahun, 15 tahun gitu, sambil menunggu anak gede, tiba-tiba anak kita nikah, kita bisa beliin dia rumah. Dan ada duit aman gitu. Dari apa? Dari kemampuan menabung. Makanya menabung itu sebenarnya langkah paling awal untuk mengakumulasi kekayaan. Semakin banyak menabung, semakin kekayaan terakumulasi. Yang paling penting, kita harus sadar kalau tabungan itu kena zakat itu aja. Kan simpenan ada ininya, ada kira-kira arahnya ke sana. Nah, kalau udah kita bisa nabung, kan duitnya ngumpul tuh. Duitnya ngumpul terus diapain? Pastikan kita nggak seperti orang-orang yang suka pamer tuh ya, ada tuh ya di TikTok, di ini, pamer tabungan dia ada 2 miliar gitu di BCA. Sebenarnya itu kalau dia pinter ya, dia nggak pinter-pinter amat gitu ya, 2 miliar BCA. BCA itu bank paling pelit, salah satunya di Indonesia. Paling ngasih bunga itu nggak nyampe 1%, setahun loh, bukan sebulan ya. Jadi kalau dia belanjanya cuma sebutlah 100 juta, atau total dalam setahun nggak nyampe 1 miliar, sementara duit tabungan itu 2 miliar, sebenarnya dia tuh rugi banget. Karena dia membiarkan uang dia nilainya terus turun. Inflasi 5%, tabungan dia cuma dapat 1%. Itu pun nanti dipotong biaya administrasi, segala macam, pajak, dan seterusnya. Maka kita berkepentingan, begitu udah punya tabungan, nah kita kelompokin kan, ada tabungan hari tua, ada dana cadangan, ada tabungan buat 1-2 financial goals kita masing-masing. Saya sering ya sampaikan di banyak forum, saya termasuk orang yang suka menganjurkan teman-teman punya rekening yang banyak. Nggak apa-apa, satu bank punya 4 rekening gitu nggak apa-apa. Saya di BSI punya 4 rekening. Jadi ya, kan pindah-pindahin antar rekening kita kan gratis ya, nggak perlu lewat flip ya. Kita pindah-pindahin antar rekening kita gitu. Nggak perlu ketemu Sakib gitu kan. Alek gitu pindahin. Kenapa itu penting? Ya karena tadi ada peruntukannya masing-masing. Oh ini peruntukannya buat anak nomor 1, anak kedua, anak 1, anak 2, ya nggak sih? Oh ini kepentingannya buat belanja. Kalau belanja berarti nggak usah banyak-banyak. Kalau ini tinggi ya, penggunaannya tinggi. Oh ini kepentingannya buat dana darurat misalkan. Udah nyampe 4 kali pengeluaran ya udah tutup, bukan tutup ya, maksudnya udah biarin aja, kita jangan taruh lagi di situ karena emang dia buat cadangan fungsinya gitu, dan seterusnya. Nah ketika semua pos-pos itu sudah relatif tercukupi, udah dana darurat ada, utang terkelola dengan baik, utang itu maksimal 40% ya dari total pendapatan kita, atau kalau bisa lebih kecil ya lebih bagus. Ketika belanja juga udah semakin rendah, maka kita harus berpikir investasi. Tadi kepentingannya apa? Mengembangkan dan melindungi harta kita. Baru kita pilih nih sektor real, atau kalau masih dikit sih memang paling aman, bukan paling aman ya, paling bisa sektor keuangan ya. Nggak mungkin kita berapa duit lebih 2 juta beli tanah ya, nggak mungkin beli tanah kuburan kan, nggak bisa ya. Kalau beli tanah ya mungkin kita siapin ratusan gitu, atau minimal puluhan, itu pun agak pelosok gitu ya. Tapi kalau sektor keuangan kita beli reksadana 100 ribu aja udah bisa beli reksadana kan, kira-kira begitu.
Kita mau beli produk-produk keuangan gitu atau beli emas kan udah bisa emas emas apa 0,1 gram, 0,5 gram gitu kan. Ada tuh pecahan-pecahan kecil. Kita kumpulin gitu. Nah, itu sektor-sektor keuangan itu lebih visible. Kita beli saham, kita beli produk seperti sukuk misalnya pemerintah melakukan sukuk. Nah, itu namanya investasi di sektor keuangan. Bisa mulai dari yang kecil dan kita bisa mulai berlatih untuk belajar ya, setahun 2 tahun belajar, semua dicoba. Gimana berinvestasi? Yang pertama tetapkan tujuan investasinya. Semakin clear tujuannya semakin enak. Kalau kalian nggak punya tujuan agak repot. Tujuan apa? Sekedar mau akumulasi doang. Biasanya nggak dapat. Tapi kalau ini buat anak A, gitu. Oh saya pengen ini B misalnya gitu. Kayak saya kebetulan misalnya ada amanah gitu ya, terus bantuin anak-anak di bawah saya gitu. Jadi kan namanya juga bantuin anak-anak ya, paguyuban, kadang-kadang kita anak-anak dari daerah gitu perlu bantuan gitu dan seterusnya gitu. Maka memang saya menyiapkan dana-dana untuk itu. Jadi jangan sampai nanti kita bantuin orang tapi mengganggu cash flow kita misalnya. Nah, itu nggak baik sama sekali, rusak. Gitu. Saya misalkan bantuin adik-adik saya gitu satu kampung gitu. Dia butuh bayar SPP, dia butuh bayar kos gitu. Emang udah disiapin. Gitu. Saya misalkan udah punya duit sekian, sebetulnya saya punya duit 1 miliar gitu. 200 juta taruh di investasi yang keuntungan investasinya buat bantuin orang-orang yang perlu bantuan misalnya gitu. Jadi pas orang perlu bantuan itu kita aman, nggak terganggu cash flow-nya. Yang repot kan orang bantuin orang, cash flow-nya terganggu, kan paling buruk dia kemudian dia harusnya bayar cicilan, misalkan bayar cicilan rumah atau cicilan motor gitu. Ada orang utang, dia pinjemin pakai uang harusnya buat bayar cicilan. Itu repot banget tuh. Nanti dia telat bayar, kita kena denda dan seterusnya. Double-double tuh. Makanya kalau kita punya tujuan investasi enak. Jadi saya menganjurkan kita punya beragam portofolio investasi. Nggak harus banyak duitnya, ya nanti insya Allah kapan-kapan duitnya bakal banyak. Tapi kita mulai dari yang kecil-kecil, tapi kita ngerti ini bahasa reksadana. Cuma 1 juta, 2 juta, tapi judulnya belajar gitu. Oh ini reksadana syariah begini toh. Beli sukuk misalnya 5 juta, enggak gede-gede banget sukuk 5 juta. Kita punya sukuk harga 100 juta aja cuma dapat berapa sih sebulan? Sukuk itu sebetulnya yieldnya 6% gitu. 6% setahun loh ya. Berarti kalau 100 juta cuma 500.000, potong pajak tuh 15%. Berarti cuma 350.000. Ya lumayan buat belajar kan. Nanti suatu hari sepatu jadi 100 miliar tuh sukuknya enggak. Tapi kan sekarang belum, baru segitu. Minimal kita tahu oh sukuk tuh begini, reksadana begini. Nah, ini keuntungan dari reksadana saya niatin buat bantuin orang tua deh gitu. Misalkan keuntungan dari sukuk saya niatin buat persiapan nikah misalnya. Itu artinya kita punya tujuan investasi yang spesifik. Gitu. Saya sering gitu. Saya misalkan di belakang nih, saya belum lama bangun rubber mat gitu ya. Maksudnya anak-anak udah lari-larian gitu biar jatuh nggak benjol gitu ya. Oh, ternyata biayanya sekian gitu. Ya, saya jual 1-2 saham saya gitu untuk itu. Sehingga saya nggak ada pengeluaran tambahan besar dari ya cash flow aman gitu. Itu enak tuh. Jadi investasi itu kemudian memang spesifik tujuannya. Saya mau ini sedekah saya tuh pokoknya basisnya dari investasi ini misalnya gitu. Walaupun nanti ya jangan sampai gara-gara nggak ada untungnya terus kita jadi nggak pernah sedekah ya. Salah juga misalnya. Kita punya ukuran tapi ada yang dedicated gitu. Nah untuk bisa begitu kuncinya literasi. Kalau bahasa Warren Buffett ini bapak investasi dunia gitu, jangan pernah invest di tempat yang kita nggak paham. Musim orang ngomong Bitcoin mau halal mau haram, kalau kita nggak ngerti jangan masuk. Kalau udah jelas haram apalagi udah nggak usah ditanya gitu ya. Kadang kita suka nanya tuh, saya sering banget ketemu tuh teman-teman Rian nanya Bang Banu, ini ada ini nih Bitcoin nih worth it banget gitu. Saya bilang haram itu bukan pilihan. Se-worth it apapun gitu. Sama kalau di KPR, paling banyak KPR tuh. Bang ini saya kalau kredit BSI bayar segini sebulan, cicilannya 5,2. Kalau di bank riba Indonesia misalnya cuma 4,8 bang, beda 400.000 lumayan. Saya bilang haram itu bukan pilihan, jangan dibahas.
sama kita nanya ini 3 periode boleh apa enggak, itu bukan opsi, nggak ada di konstitusi kita 3 periode gitu. Sama, jadi kalau bukan opsi jangan dibahas gitu. Bang ini kayaknya kalau saya nggak nikah, bukan nggak nikah itu bukan opsi kan. Jadi memang harus nabung buat nikah gitu. Jadi kita kita itu nggak usah mengada-ngada lah gitu. Ya, clear aja clear. Ini petanya mesti jelas gitu. Nah untuk itu literasi. Literasi itu kuncinya adalah kita memang tahu betul duit kita apain dan seterusnya dan seterusnya. Nah ada investasi, ada produk investasinya, ada instrumennya, ada portofolionya. Nah, kita pahami juga tuh cara kerjanya dan seterusnya. Ya, korban-korbannya Binomo, korban-korbannya Indra Ken, Doni Salmanan itu kan bukan orang yang nggak apa ya. Kalau mau saya satu bisa jadi mereka emang nggak paham, kayak gampang banget kena. Apalagi kan kalau masih kecil kan pasti untung ya nggak sih? Pas naruhnya cuma 100.000, 2 juta gitu, langsung dapat gitu. 10% sebulan, gede banget kan. Begitu dia udah naikin jadi 100 juta tiba-tiba hilang. Tiba-tiba rugi dan seterusnya. Kita pahami dengan baik instrumennya, kita pahami resikonya, dan kalau di dunia investasi itu paling penting hilangkan goror. Ya riba jelas ya, kalau riba saya kira udah sering dibahas jadi nggak saya ulang. Goror ya, uncertainty itu yang tinggi sekali, robot trading apa. Harusnya kita tuh nggak pakai mikir juga udah selesai gitu. Itu gorornya terlalu tinggi. Maksudnya jangan pernah tertarik dengan sesuatu yang haram, semenarik apapun itu. Kadang-kadang korban binomo itu beberapa tuh bukan orang yang nggak paham, orang yang paham tapi dia rakus aja. Begitu dia rakus, dia greedy, ya udah makin-makin tuh. Pasti, coba aja. Udah kejebak tuh di. Nah tentu hari ini kita bersyukur ya opsi syariah itu banyak banget ya. Mau sukuk, mau saham, mau apa. Pokoknya pastikan yang syari gitu. Jangan pernah milih yang tidak syari. Ya kalau udah tinggal dipilih tuh mau apa, beli produknya dan seterusnya. Sudah jam 2. Itu ya kira-kira. Nah, terakhir ya ini penting ya. Kita punya komunitas tuh penting. Tidak mengambil keputusan secara emosional ya nggak boleh. Oh, no, Goto nih bagus Goto gitu. Nggak tahu, saya termasuk orang yang tidak pernah tertarik dengan saham IPO karena belum ada data time seriesnya. Jadi kita nggak bisa melihat. Menurut saya itu by default udah horror. Kalau kita percaya banget gitu ya. Tapi kayaknya orang kebanyakan trader ya. Jadi di dunia bisnis itu investasi itu ada investor, ada trader. Kalau di dunia saham. Kalau trader ya kerjaannya ngambil margin, cuan gitu ya. Mau margin berapa aja ya, udah 5 perak ya, kalau kali 1.000 lot kan lumayan ya. Tapi kalau investor ya dia tahu naruh duitnya di mana untuk kepentingan jangka panjang, dia mencari dividen, beda tuh. Udah. Ya habis itu tentu kita harus mikirin zakat kita. Biasakan kita punya rekening sosial. Ini jaga-jaga kalau nanti takdir kita jadi orang kaya ya. Jadi kita harus siap jadi orang kaya, siap jadi orang susah. Karena di hadapan Allah kan sama aja, ya nggak sih? Di hadapan Allah yang memiliki alam semesta ini kaya miskin kan nggak ada bedanya. Kita aja yang membeda-bedakan orang kaya dan orang miskin. Tapi kalau kita punya rekening sosial, minimal kita tahu kemana uang kita diarahkan untuk sesuatu yang sifatnya sosial. Ya mungkin sekarang masih banyak kosongnya gitu. Sekali kita isi gitu, kita sisihkan. Tapi kalau kita sudah bisa mempunyai rekening sosial sendiri itu akan enak. Yang tadi saya bilang, nanti orang minjem, orang kita bantuin siapa dari situ. Jadi nggak ganggu rekening yang kita buat beli token listrik, kita bayar gas, kita beli gas, kita apa ya aman aja di situ. Ini yang posisinya di sana. Berapa proporsinya? Sebenarnya nggak ada yang saklek ya, nggak ada yang baku ya. Bebas-bebas saja. Cuma mungkin kalau saran saya, Ziswaf ya jangan 2,5% pas lah gitu ya. Kita sholat aja suka yang sunnah-sunnah kan, ada sholat duha, ada sholat tahajud, tarawih ya nggak. Ya zakat yang wajib, ada infak, ada sedekah, ada wakaf ya lebih-lebihin lah. Mungkin juga kita bantuin orang tua, kita ngasih ponakan, kita bantuin siapa gitu ya masih menanggung anak yatim misalkan, tentu itu sesuatu yang baik dan barokah. Maka sisihin lah 5-10%. Nah kemudian ini dana proteksi, dana masa depan nih, asuransi, darurat, pensiun itu
Kita sisihkan lah, minimal 10%. Oh, saya gaji juga cuma 6 juta, habis langsung gitu. Ya, insya Allah ada kerjaan tambahan, nanti gajinya lebih misalnya. Atau ya memang dengan segitu kita bisa sisihkan, itu juga bisa-bisa aja. Saya kira banyak ya orang yang mampu berhemat di masa COVID ini. Kemudian biaya bulanan. Kita jagalah, semakin rendah semakin bagus. Syukur-syukur biaya bulan cuma 10%, waktu keren banget. Tapi gimana tuh ya? Berarti kaya banget. Ya intinya biaya bulanan itu ya semakin rendah semakin bagus. 0,7, 0,6, 0,5, 0,3. Berarti kita punya rentang tabungan yang luas. Itu enak tuh kalau lebih. Terakhir, tabungan jangka pendek investasi. Bagaimanapun kita tetap perlulah ya punya tabungan investasi ketika memang tadi asuransi dana pensiun dan darurat itu udah terpenuhi. Cukupin ya udah 4%, ya udah. Tinggal fokus ya. Dan sekali lagi ZSWAP ini semakin besar semakin bagus, dan kita jangan berpikir ZSWAP itu merugikan kita, enggak lah. Nabi yang menjamin kok, bal yasdad. Orang infak itu bakal nambah. Dan ini tabungan akhirat kita. Di kubur itu nanti kita rindukan adalah Quran dan sedekah kita. Fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Oke, mohon maaf melebihi waktu, saya cukupkan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Banu atas sharingnya, atas pemberian materinya yang alhamdulillah di waktu yang sangat singkat ya, Pak Banu menyampaikan banyak hal yang mulai dari tentang pentingnya kita berusaha, berikhtiar, bekerja keras, sampai akhirnya kita mengelola dan bersiap untuk menjadi orang kaya ya Ustaz ya. Kita harus siap diri kalau kita ternyata jadi orang kaya, kita harus siap itu, karena sebenarnya semua di mata Allah sama, jadi ya udah sama aja kayak akhirnya kita berusaha ke sana juga. Ya, pertanyaan alhamdulillah sudah banyak Ustaz yang bertanya di kolom chat. Kalau gitu. Ya. Tapi kita bakal mendahulukan buat yang mau nanya langsung, boleh di raise hand. Silahkan yang mau bertanya silahkan raise hand dulu. Mungkin diutamakan yang ingin bertanya langsung. Silahkan. Yang di chat komentar boleh, ya, boleh mulai dari Alfiano. Dipersilahkan menyalakan mic-nya. Ya. Singkat aja langsung. Ya, alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga Pak Banu, Pak Ustadz Banu, materinya insya Allah sangat menambah ini ya wawasan. Pertanyaannya mungkin ini Ustadz. Jadi kalau saya pribadi mungkin pernah dapat nasihat juga dari orang tua, kalau kita Muslim itu harus jadi orang yang kaya gitu ya. Tapi mungkin supaya bisa melakukan banyak hal, banyak kebaikan. Tapi ada juga orang-orang yang mikir biasa-biasa aja gitu. Maksudnya kalau ada rezeki ya bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah, mungkin pertanyaannya apakah sebaiknya mindset kita seperti apa, Ustadz? Apakah ada contoh dari kisah mungkin Rasul atau para sahabat seperti itu ya? Siap. Langsung boleh? Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah sebenarnya kalau kita lihat kisah Nabi dan para sahabat itu kuncinya itu dua. Satu, tidak cinta dunia. Jadi zuhud gitu ya. Dunia itu nggak pernah ada di hati. Sahabat Nabi itu mau kaya mau miskin, dunia itu nggak ada di hati. Cuma di tangan aja. Di tangan ada ya bagus, nggak ada ya nggak apa-apa, biasa aja. Satu itu. Yang kedua adalah memang kalaupun ada kisah yang menarik, saya kira kita pernah sama-sama dengar ya, kisah orang-orang miskin yang sedih, nangis berurai air mata ketika nggak bisa berkontribusi. Ya nggak? Satu hari perang Tabuk kan, orang kaya pada nyumbang gitu kan. Terus orang miskin, ya Rasulullah kita gimana ya, orang kaya kita sholat, dia sholat, puasa, tapi dia bisa infak sebanyak ini buat dakwah, kita nggak bisa. Ya, tapi kemudian menghibur mereka kan, kalau gitu biar kamu pahalanya tetap banyak. Habis sholat nih baca tasbih, tahmid,
tahlil gitu ya, takbir tahlil gitu ya, 33, 33, 34 gitu. Orang kaya dengar melakukan juga kan, ngadu lagi dia ke Nabi kan, ya Rasulullah nih orang kaya dengar juga ternyata kemarin. Terus dia melakukan yang kami lakukan, terus gimana nasib kita gitu kan. Ya artinya sebenarnya dari situ tersirat gitu. Jadi orang kaya itu ya lebih menyenangkan, ya nggak sih? Asal tadi world view-nya itu untuk kebaikan. Ini yang repot ini kan kadang-kadang kita ini terlalu cinta dunia. Makanya saya bilang kata kunci pertamanya nggak ada sahabat Nabi yang cinta dunia. Dunia itu gitu-gitu aja. Makanya segampang itu mereka melepas gitu. Abu Bakar infak seluruh hartanya gitu. Ditanya apa yang disisakan Allah dan Rasulnya gitu. Umar infak setengah hartanya gitu. Karena ya buat mereka dunia gitu aja, nanti juga datang lagi, nggak ada susah-susahnya gitu kan. Nah, jadi kalau tanya apa contoh dari sana yang menarik ya, saya kira kita minimal punya mindset yang sama. Satu, kita tidak boleh mencintai dunia. Ya dunia biasa aja gitu. Jadi HP kita iPhone 13 Pro Max itu dengan HP kita apa gitu ya, yang nggak ada, yang nggak smart gitu ya, ya biasa aja gitu. Nggak bikin kemudian kita jadi lebih sombong, saya bagus gitu, ya biasa aja. Abdullah bin Auf gitu sama Bilal kalau satu soft ya mirip-mirip aja gitu. Karena memang masing-masing memahami. Jadi ini masalah kontribusi aja. Ada orang yang milih miskin. Maka Nabi pernah menghibur orang miskin dengan doa, ya Allah, inna nas'aluka hubbal masakin. Allah, saya minta mencintai orang miskin dan dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Kenapa? Karena dihisapnya cepat ya enggak? Ya apa yang dihisap kan orang nggak ada ya. Orang kaya dihisapnya lama. Maka kata Rasulullah, Abdul bin Auf itu dihisapnya sampai merangkak. Saking lamanya itu. Lewat sirat itu lama orang kaya dihisapnya banyak gitu. Jadi kalau kalian kebetulan duitnya terbatas, lagi agak susah ya bersyukur karena berarti hisapnya cepat gitu. Kan kita pengen hisaban ya siro. Ya. Karena harta itu pertanyaannya dua, dapat dari mana, dipakai buat apa. Kalau yang lain cuma satu, umur, buat apa, ilmu, manfaatnya apa. Tapi kalau harta kan min ayna iktasaba wa fi ma anfaqa, dapatnya dari mana, kemudian dialokasikan untuk apa. Jadi yang paling penting mindsetnya. Kalau kita mau seperti mindset sahabat, ya kita mau kaya mau miskin sama baiknya. Dan kalau kita mindsetnya udah benar, kita kaya nggak akan merendahkan yang miskin. Kalau kita miskin juga nggak jadi minder, biasa aja. Di mata Allah biasa aja. Orang kayak Abu Dzar Al-Ghifari gitu kan santai aja kan ketemu Muawiyah, ngetok-ngetok rumahnya, ya kamu orang kaya, hati-hati, harta itu bisa. Ini ngomong gitu mah nggak ada beban gitu. Coba baca kisah Abu Dzar tuh ngetok-ngetok waktu zaman di eranya Muawiyah kan, di Damaskus kan dia ngeselin kan sampai ya kalau mungkin tanda kutip ngeselin, tapi sahabat senior, siapa yang berani kan menyalahkan sahabat senior kan. Tapi ya begitu, dia nganggap dunia begitu doang. Gitu. Saya kira kita latihan begitu. Dikasih banyak siap, dikasih sedikit siap, dan dua-duanya baik buat kita karena kita punya mindset dan world view yang benar. Saya kira itu. Allah. Sudah terjawab ya, Alfian? Ya, terima kasih. Syukran. Ya. Selanjutnya boleh diangkat lagi raise hand untuk yang ingin bertanya. Silahkan Nur Anissa Fauzia. Boleh dinyalakan mic-nya. Ya, baik. Terima kasih banyak Sokip untuk kesempatannya. Terima kasih Pak Banu. Tadi pemaparannya bagus banget dan sangat membuka insight sekali dari kisah-kisah yang dijabarkan juga. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Pak, tadi kan ada beberapa tahapan gitu ketika kita mau mencapai wealth gitu. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai tujuan keuangan, ada nggak sih Pak kayak misalkan manajemen khusus yang itu untuk freelancer yang kerjanya itu by project. Jadi pendapatannya tuh mostly itu kan berbeda-beda gitu, dan begitu juga pengeluarannya karena kadang proyeknya di daerah ini gitu. Jadi kan itu juga mempengaruhi cash flow sekali gitu. Jadi tidak bisa tetap stagnan gitu dalam pembagian banyak hal, karena ketika di daerah ini pasti ibaratnya kayak tempat tinggal pun pengeluarannya beda juga gitu, ya makan juga beda gitu. Nah dari situ juga kayak
belum ada kestabilan gitu. Jadi dinamis banget untuk pendapatan dan pengeluarannya. Apakah ada manajemen khusus? Nah, kemudian kalau misalkan untuk mencapai tujuan keuangan, misalkan kita langsung state ke umroh gitu. Nah, ada tidak seperti apa tools investasi yang Pak Banu sarankan seperti itu, yang pastinya Pak Banu banyak mengetahui banyak instrumen investasi, tools dan lain sebagainya. Mungkin ada saran yang Pak Banu bisa berikan gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya, Mas Iya. Akif ya. Yang pertama adalah memang pendapatan tidak tetap itu problem gitu. Tapi lebih problem lagi kalau nggak punya pendapatan ya. Jadi bersyukur aja ada pendapatan. Alhamdulillah gitu. Yang paling penting kalau menurut saya manajemennya. Satu, kita menetapkan berapa kebutuhan basic kita. Jadi di level paling minimal tuh apa gitu. Kita kategorikan nih, misalkan buat makan, buat transport, buat kos kalau belum nikah misalkan, atau buat apa kumpulin jadi satu, kita perkirakan berarti minimal banget pendapatan kita segini gitu. Kemudian kita kan sebutlah udah kerja freelance sekian tahun, jadi polanya sebenarnya udah mulai kebaca. Sama kayak tadi siklus hidup, kita sebenarnya bisa membaca pola gitu. Maka data time series itu jadi penting. Makanya kalau bisa minimal kita mencatat nih, ini namanya financial check up. Pengeluaran, penerimaan pengeluaran kita tuh kita catat. Minimal banget Excel lah, nggak perlu aplikasi yang aneh-aneh gitu. Excel tuh more than enough gitu. Sangat powerful gitu. Buat saya minimalnya. Walaupun ada sih aplikasi di HP ya, saya kira macam-macam tuh ya pilih aja lah. Atau kita tulis tangan juga biar lebih menghayati juga boleh kan, beli buku streaming tuh yang kotak-kotak tulis gitu. Kalau mbak-mbak kan biasanya tulisannya bagus ya. Kalau saya baru nggak cocok, nulis habis itu nggak bisa baca soalnya. Nah kalau yang bisa baca kan nggak ada masalah gitu. Yang penting tercatat, kita kemudian tahu flow-nya, kapan ada pengeluaran besar, bulan apa. Kita setahun aja nih konsisten nulis, kita sudah ketemu formatnya, ketemu polanya tuh. Oh saya itu agak boros di sini, saya kurang di sini, saya transport kayaknya ini udah over nih, saya mendingan harus punya kendaraan misalnya. Atau sebaliknya, kendaraan ternyata boros, kayak saya nggak perlulah punya kendaraan. Yang penting toh sekarang ada Gojek, ada segala macam misalnya. Kita bisa membuat keputusan yang benar ketika kita sudah tahu polanya. Makanya mau freelance mau enggak, sebenarnya yang paling penting kita mengenal gaya kita. Gitu ya, kita mengenal siklus pemasukan dan kita memahami juga modal belanja kita. Gitu. Ibu-ibu biasanya kan lebih khas ya, banyak macam-macam gitu ya, hobi ngoleksi jilbab gitu ya. Saya Sakip mungkin punya sepatu 2 seumur hidup baik-baik aja Kip ya. Ini buat main, ini buat kerja gitu ya. Kalau ibu-ibu kan beda tas, beda sepatu tuh. Kip. Beda apa? Apalagi jilbabnya nanti apanya dan seterusnya, yang skincare lah, yang apa gitu. Kita sabun mandi buat cuci muka juga baik-baik aja ya Kip ya, aman ya. Yang maksudnya yang kayak gitu kan ada kekhasannya gitu. Makanya kita harus catat dengan baik, kita tahu polanya dan seterusnya. Begitu udah tahu polanya, kita bisa memprediksi nanti akan ada pengeluaran besar di sini. Sebelum kita punya pengeluaran besar, misalkan ibu-ibu apa skincare misalkan. Belinya yang ukurannya segini, berarti 4 bulan bakal ada pengeluaran lebih, kan kita bisa perkirakan tuh, ini nanti siapin buat ini, nanti pengeluaran apa lagi di bulan ini, lagi dan seterusnya. Begitupun siklus pemasukannya memang naik turun gitu ya, sesuai project atau base, tergantung tempat dan seterusnya. Nggak apa-apa, kita pastikan saja dicatat dengan baik dan kemudian kita lihat polanya. Yang paling penting adalah kita harus paham kalau memang pendapatan kita tidak tetap, cara kita berakad juga nggak sama. Misalnya gini, kita beli rumah nih, kan rumah kalau di kredit syariah itu kan ada beberapa opsi ya, kita pembiayaan perumahannya, ada akad namanya murabahah. Berarti kita jual beli ya judulnya, berarti kita pemiliknya, kita beli sama banknya, beli sama developer, banknya jual ke kita bayar deh, kita udah punya kita tapi kita punya utang ke bank gitu ya, yang kita harus bayar, namanya murabahah. Ada namanya musyarakah mutanakisah, kita memiliki bersama-sama, nanti kita nyicil sampai 100%. Nah orang yang gajinya nggak tetap gitu, mungkin akad murabahah
nggak cocok. Cocok MMQ misalkan, cocok IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik misalkan. Berarti kita diperlakukan seperti sewa. Jadi asetnya tetap milik bank, nanti di akhir masa sewa, sebutlah 15 tahun terjadi perpindahan kepemilikan. Nah, orang yang gajinya nggak flat, yang gajinya nggak fix, sorry, itu ya cocoknya nggak pakai akad murabahah. Kalau gajinya fix ya cocok murabahah, nggak ada masalah. Maksudnya kerja di perusahaan yang stabil. Tapi kalau kita di perusahaan startup gitu yang kontrak kerjanya ya 6 bulanan gitu, setahunan gitu. Tapi kalau kita PNS misalnya atau apa pegawai BUMN dan seterusnya kan beda ya. Nah, ini lebih ke konteks tadi pengeluaran. Intinya kan kita mengontrol pengeluaran pada porsinya. Sebutlah kita tadi menjaga hutang maksimal 40%. Nah, kalau gaji kita nggak tetap kan 40% dari nilai yang tidak stabil sebenarnya. Nah, itu bisa pakai pendekatan itu atau tadi kita kumpulin setahun kita ratakan. Jadi kita punya perkiraan yang baik gitu. Makanya kalau catatan tambahan buat orang yang pendapatannya nggak jelas, maksudnya naik turun tinggi, tinggikin perbesar dana cadangan. Misalkan dana cadangan orang kayak pegawai negeri gitu 4 kali pengeluaran gitu. Nah, kalau yang gajinya project based dan seterusnya mungkin 12 kali pengeluaran. Jadi kita punya tabungan yang dia bisa menjaga ketika ada masalah. Saya kira itu. Tadi untuk tools untuk mengejar umroh ya. Oh iya, kalau toolsnya sih kayaknya nggak ada ya, rajin nabung aja. Kita punya tabungan umroh nih, clear. Umroh itu perlu berapa? 30 juta misalkan. Kita pengen umrohnya bareng ibu misalkan, berarti kita harus nyiapin 60 juta. Ya nabung aja menuju 60 juta. Nah, 60 juta itu kan jangka pendek ya biasanya. Kalau misalnya pun kita mau ngejaga itu ya kayak tadi contohnya beliin emas gitu. Beli emas itu paling enak lah ya, atau beli emas Tokopedia kan nggak apa nyebut merek ya. Atau di Bukalapak gitu ya, ada buka emas gitu. Kan enak beli 1 gram, 2 gram, simpan. Nanti terakumulasi baru kita jual gitu. Pada saatnya kita mau umroh. Itu opsi satu. Atau kalau sahamnya yang ya namanya saham tuh lebih fluktuatif, reksadana mungkin gitu. Atau sukuk kan 3 tahun ya. Sukuk tuh 3 tahun. Kita beli 3 tahun baru balik tuh duitnya. Sebelum kita beli sebutlah misalnya kita mau kuliah gitu, luar negeri S2, beasiswa misalnya gitu. Umroh pas baliknya gitu. Nah, kita keep di sukuk bisa opsi. Saya kira paling penting kita nabungnya di tempat yang tepat, itu yang paling penting. Itu Om Sakit. Sudah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih banyak Pak Banu dan Mas Sakib. Terima kasih. Di sini masih banyak pertanyaan nih Pak Banu. Ada solusi ini nanti daftar pertanyaannya dikasih ke Pak Banu, terus dikasih jawabannya di WhatsApp grup. Tapi sebelum nanti satu lagi mungkin pertanyaan yang langsung secara voice lagi ya. Boleh nggak Pak Banu nanti? Boleh. Di pertanyaan-pertanyaan ini nanti dijawab lewat WhatsApp grup, nanti Ya, di-share link. Tapi nggak janji semuanya ya, suka aja. Ya. Suka. Ini link WhatsApp grupnya buat teman-teman peserta yang belum masuk ke WhatsApp grup. Masuk ke sini nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan nanti ada yang dibalas oleh Pak Banu melalui chat, melalui di WhatsApp grup ya. Jadi bukan konsultasi real time ya. Jadi yang pertanyaan yang di Zoom aja ya. Jadi tolong ditaruh pertanyaan di Zoom, nanti coba difasilitasi untuk dijawab. Oke, yang sudah angkat tangan boleh ntar ya diturunin dulu ya. Dipersilahkan 1, 2, 3 yang mau. Oke, Haura Nadia dipersilahkan untuk mengaktifkan suaranya. Mic-nya. Ya baik, izin pertanyaan Pak Ustadz. Kan kita kalau kita punya uang gitu, terus ngelihat barang-barang bagus gitu kan, selalu kayak tergoda gitu. Nah, gimana tips biar kita tuh ngelola uang fokus sama yang kebutuhan aja dan nggak tergoda gitu. Nah, pertanyaan kedua itu menurut Bapak seberapa penting sih investasi gitu. Nah, terus resikonya tuh apa gitu kalau kita melakukan investasi? Kayak gitu Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Haura.
Yang pertama, apa tadi? Jadi lupa saya. Gara-gara investasi. Yang pertama, cara biar kita nggak mudah tergoda Oh ya, sama barang. sip. Makasih. Ya saya kira kita harus mengenal diri kita ya. Kita tergoda itu kan bawaan juga, nggak harus ditolak sepenuhnya juga. Kalau kita memang punya kecenderungan konsumsi tertentu dan seterusnya, selama itu barang yang halal dan baik kan boleh-boleh aja ya nggak sih. Sisihkan aja 10% gitu, maksimal belanjanya dari situ. Nggak boleh lebih misalnya. Jadi nanti sebutlah tadi proporsinya 50% buat balik lagi. Sebutlah ini strukturnya begini lah misalnya gini ya. Maka dari angka ini 10%-nya misalnya buat tadi kepentingan khusus gitu. Misalkan ada, oh saya suka nih kalau lagi ada diskon sepatu lari, misalkan suka lari gitu ya. Atau suka apa gitu ya, suka beli aksesoris apa gitu yang nggak jelas gitu kan. Oh bagus juga nih, lucu juga gitu ya. Tapi kalau udah lucu, udah suka itu kan udah nggak berlaku sama cerita gitu ya. Oh ini lagi diskon nih, makanya kuncinya kalau 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 menurut saya yang pertama memang sisihkan aja dan batasi, jangan lebih dari itu. Sebutlah 10%-nya buat itu. Atau kedua ya kurang-kurangin, jalan ke mall, hapus aplikasi e-commerce dari HP kita, insya Allah kita nggak banyak tertarik. Instagram dihapus, mungkin nggak banyak lewat tuh barang-barangnya. Masalahnya kan dia lewat terus kan, jadi kita jadi tersugesti, termotivasi gitu kan. Kalau menurut saya sih kalau memang kita lagi pengen fokus gitu ya untuk mengurangi semangat belanja untuk barang-barang yang tadi itu, ya tutup aja pintunya paling aman gitu. Ya kalau kita masih ada pintunya lewat-lewat aja terus kan. Atau kita unfollow lah minimal, bukan IG-nya yang ditutup gitu ya, unfollow tuh akun-akun racun itu kan. Tuh terus hapus gitu. Insya Allah lebih aman dan bahagia. Tapi ya kalau memang nyatanya kita perlu dan itu mungkin jadi healingnya kita, kan alasan aja sebenarnya healingnya. Tapi nggak apa-apa, sebutlah buat healing kita dan seterusnya. Alokasiin aja 10% misalnya. Sebetulnya kita pendapatan 10 juta gitu, atau 5 juta gitu. Sisihin 500.000 gitu. Buat apa gitu. Buat beli ini itu yang memang kita belinya suka gitu ya. Kalau kita suka kan ya nggak bisa nggak bisa ditolak oleh siapapun gitu ya. Dialokasikan itu jauh lebih aman. Kemudian kalau investasi sebenarnya basisnya ini kita tahu masing-masing resikonya. Kalau tabungan ya berarti bagi hasilnya kecil, nggak ada tabungan bagi hasilnya gede, tapi dia aman. Kan apalagi kalau di bawah 2 miliar pasti dijamin sama LPS gitu. Kalau kayak Sakib di atas 2 miliar memang harus hati-hati, kurang-kurangin tabungan gitu ya. Tapi kalau yang di bawah 2 miliar mah aman lah, tenang aja. Bukan ada tulisan dijamin LPS gitu ya, mau ada masalah apa ya, emang udah disiapin. Bank itu bayar iuran tiap bulan untuk memastikan tabungan nasabahnya itu kalau ada rush, ada krisis dan seterusnya terjaga. Deposito jadi semakin ke bawah ini semakin tidak liquid ya. Tabungan sangat liquid. Kita bisa narik di ATM kapanpun, kita bisa belanja, gesek, tapi ya memang kepentingannya transaksi. Kalau deposito, yield-nya lebih besar, tapi nggak bisa kita ambil sewaktu-waktu kan. Ada masa yang entah 1 bulan, 6 bulan, 3 bulan, 12 bulan, atau kalaupun kita break depositonya ada biayanya. Ada biayanya berapa puluh ribu gitu kan. Jadi memang deposito kita siapkan untuk kepentingan jangka menengah panjang gitu ya, tidak kita pakai untuk jangka dekat. Memang kepentingannya kayak itu di dana cadangan ya, mungkin sebagian deposito nggak ada masalah. Reksadana itu sebenarnya temennya produk keuangan selain tabungan dan deposito ya. Reksadana itu produk investasi, bisa dia obligasi, bisa saham. Kalau yang campuran berarti ada yang fix, ada yang fix itu contohnya obligasi kan dapat, obligasi itu kayak kita punya surat utang kan gitu. Dicampur dengan yang saham gitu, namanya campuran. Kalau tetap berarti reksadananya jadi reksadana itu kita kumpulin dana, misalkan 1 juta orang ngumpulin 1 juta, berarti kan 1 triliun ya enggak? Nah itu dikelola oleh fund manager, kemudian untuk
dimainin sama dia untuk fokus di produk apa di produk keuangan yang tetap ya, misalkan sukuknya bisa sukuk dalam negeri, bisa sukuk luar negeri gitu kan. Terus sukuk kan segitu-gitu ya, belum tentu kalau kita beli sukuknya Kuwait misalnya, kita beli sukuknya mana gitu, Inggris nerbitin 65 juta pound sterling sukuk belum lama tuh misalnya, atau sukuk yang lain kan. Atau saham ya, kalau saham tentu lebih dinamis ya. Kita bisa jual belikan cepat, tapi ya kita harus tahu resikonya. Harganya turun ya duit kita turun. Ya. Kayak siapa kemarin Elon Musk gitu ya. Siapa? Bukan Elon. Ya pokoknya adalah kalau nggak Elon Musk, Mark Zuckerberg gitu ya. Begitu nilai sahamnya turun ya kekayaannya hilang bisa 100 triliun gitu. Sahamnya banyak gitu ya. Ya karena kan dia di atas kertas, di atas paper nilainya gitu ya. Gitu. Kecuali dia uangkan ya baru dapat uang. Naik turun ya biasa aja gitu. Saya punya saham BRIS nih. Sahamnya BSI itu lagi turun terus kan? Ya nggak apa-apa. Kuartal 3 bakal naik, jadi saya tungguin gitu. Nggak ada masalah. Apa saya? Dan seterusnya. Saya kira ini masalah likuiditas dan masalah resikonya saja. Ada yang liquid, semakin liquid ya berarti biasanya semakin kecil bagi hasilnya. Semakin tidak liquid ya semakin lumayan. Kayak tadi dana pensiun ya pasti besar, orang kita nggak ambil 30 tahun gitu. Ya pasti dia ngasihnya lebih. Karena kita kan titipin dan dia bisa ngelola untuk bisnisnya dia. Gitu. Saya kira itu resikonya kira-kira secara umum ya. Yang nggak ada resikonya diwakafin. Duit lebih wakafin. Lebih wakafin. Insya Allah jadi tabungan di akhirat. Itu bagus sekali. Tapi dibagi-bagilah. Kan nggak boleh ya, berlebih-lebihan nggak boleh kurang kan, pas-pasan di level yang fit buat kita. Gitu Om Sakit. Ya. Bagaimana? Sudah terjawab? Saudara Haura? Sudah ya? Sudah terjawab. Terima kasih Pak. Jazakallah khair, Pak Banu. Alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan dan insya Allah yang pertanyaan-pertanyaan di kolom chat nanti bakal dijawab, beberapa akan dipilih sama Pak Banu untuk dijawab ya di WhatsApp grup. Diingatkan lagi tadi di terakhirnya ini ya, jadi akhirnya sebenarnya kalau yang paling aman sebenarnya dititipin ke Allah, katanya nanti diambilnya di akhirat gitu ya, jadi pahala gitu. Ya tapi itu jadi apa namanya, ada space khusus lah, insya Allah kita punya kesempatan dan punya kemampuan menyimpan banyak space untuk menaruh diswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf yang bisa disalurkan salah satunya melalui lembaga amil zakat kita, Zakat Sukses. Mungkin sekian ya kegiatan kita kali ini. Insya Allah sudah banyak ilmu yang didapatkan, sudah banyak semangat untuk mengelola keuangan lebih baik lagi, sudah punya gambaran apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita rencanakan, apa yang mau kita jaga, wealth protection, sampai akhirnya pemurnian keuangan ya, purification-nya ya. Jadi jangan sampai kita fokus sama planning, tapi ternyata creation-nya sama protection-nya nggak terjaga, bahkan purification-nya juga nggak dilakuin gitu. Jadi akhirnya itu mungkin gambaran yang tadi dijelaskan, rangkumannya yang tadi dijelaskan sama Pak Banu, dan ya setiap tahap mungkin bakal lebih detail lagi, kita terus pelajari lagi dan terus disiapkan lagi. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khair kepada Pak Banu dan para peserta yang sudah hadir, serta yang sudah aktif menyampaikan pertanyaan, dan juga mohon maaf kalau tidak semua bisa dijawab, tapi insya Allah kita ikhtiarkan lewat WhatsApp group yang tadi ditanya. Dan insya Allah ilmu-ilmu di sini bisa benar-benar berkah, kita bisa terapkan, dan bahkan kita bisa ajak teman-teman kita juga untuk melakukan wealth planning, creation, sampai akhirnya purification melalui zakat sukses tentunya ya. Jadi akhirnya kita ngajakin juga teman-teman, pastikan jangan sampai akhirnya teman kita punya planning yang bagus, creation yang bagus, tapi nggak melakukan purification yang benar gitu ya. Akhirnya tidak melakukan zakat. Jadi bisa diajak teman-temannya, kalau ada yang mau menyampaikan zakat, atau bahkan dikasih channelnya gitu ya. Kalau mau zakat lewat Zakat Sukses saja, nanti dikasih tahu bagaimana cara penghitungannya dan semacamnya. Lewat sosial media kita juga ada, dari setiap penyelenggara ya, ada sosial media masing-masing, ada Timani, ada Syafa Community, dan Iman
Foundation bisa dicari di Instagram, gampang lah ya, nggak perlu dieja lah ya. Insya Allah kalau kalian cari, insya Allah muncul tuh. Termasuk apalagi tim Money ini dikelola langsung sama Pak Banu sendiri juga ya. Jadi akhirnya kalau mau konsultasi bisa di sana. Oke, mungkin kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, dan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pamit ya. Oh, ada yang kita mau foto dulu. Kayaknya udah pada keluar ya. Boleh yang masih di sini dinyalain kameranya dulu untuk di foto ya. Boleh dibantu panitia. Boleh yang masih di sini dinyalakan kameranya untuk di screenshot. Sudah? Ada 3 halaman. 1, 2. Ada yang sudah? Saya bantu aja langsung. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih buat teman-teman. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat ya. Si panitia.